Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irahmadi Kurnia, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi ilmu hukum. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah hukum telematika yang saya ambilkan. Temanya yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SH MH. Laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team atau CISRT menyebutkan kerugian material dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS karena data kependudukan dieksploitasi. Berita yang saya kutip dari katadata.co.id bahwa kebocoran data BPJS Kesehatan disebut 279 juta data yang menyebabkan kerugian negara sebesar 600 triliun. Hal ini terjadi karena data KTP ikut bocor sehingga mengganggu program pemerintah. Lalu bagaimana sih pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi? Kebocoran data pribadi tidak saja yang dikelola korporasi, melainkan juga lembaga pemerintah. Tentu publik menjadi khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut seringkali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan saja. Korporasi dan instansi terkait seakan cukup memberitahukan kepada publik, cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi. Alhasil, seakan pelaku pencurian data pribadi melenggang dengan leluasa melakukan tindakan tersebut dan seakan merasa sah-sah dan bebas saja melakukan jual beli data pribadi sebagai mata pencahariannya melalui penawaran melalui situs darknet. Sementara itu, suatu insiden kebocoran data tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja, karena bisa jadi merupakan suatu tindakan pengungkapan dari dalam organisasi itu sendiri. Untuk memperjelas hal itu, diperlukan pembuktian yang tidak mungkin digantungkan hanya dari pernyataan satu pihak saja, melainkan harus juga dibuktikan oleh audit dari pihak lain ataupun instansi yang terkait. Pemerintah melalui instansi sektoral yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perlindungan data pribadi masyarakat. Khawatirnya publik justru akan menilai seakan-akan tidak ada kesadaran hukum bagi korporasi dan instansi terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat. Seakan tiada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut pelindungan yang lebih baik karena terkesan bahwa korporasi dan instansi terkait hanya memandang remeh hal tersebut. Karena kejadian itu berulang kali terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Apakah memang tidak ada aturan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran tersebut? Apakah publik harus menunggu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP disahkan dulu, baru pelindungan data pribadi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya? Pembahasan saya ini selain sebagai tugas untuk UTS mata kuliah hukum telematika, tetapi juga mencoba mengingatkan semua pihak yang terkait adanya pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi, baik secara perdata, administratif atau pidana. Perlindungan privasi dan data pribadi serta keamanan sistem elektronik. Secara historis, istilah privasi dan data pribadi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Meskipun International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR tidak secara tegas menyebutkan istilah data pribadi,
Namun, secara substansial, perlindungan atas data pribadi adalah bagian dari privasi atau kehidupan pribadi setiap orang. Pelindungan atas data pribadi tidak hanya diatur di Konvensi Regional Uni Eropa, melainkan juga regional lainnya seperti Afrika, juga di dalam ASEAN Declaration of Human Rights pada tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan bahwa data pribadi adalah bagian dari privasi meski tidak diuraikan lebih detail. Di Indonesia sendiri, secara filosofis, penghargaan atas privasi selayaknya juga dipahami sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilah privasi dan data pribadi juga telah dikenal dan dicantumkan sejak adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, data pribadi juga disebutkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya seperti antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jungto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE beserta amandemennya. Dengan kata lain, dalam sistem hukum nasional sekarang ini telah terdapat perlindungan privasi dan data pribadi. Namun kondisinya memang tersebar sesuai karakteristik sektor masing-masing. Meskipun belum ada undang-undang khusus, bukan berarti tidak ada ketentuan sama sekali atau kevakuman hukum di sini terhadap tindakan pencurian maupun pembocoran data pribadi tersebut, apalagi dengan telah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, juga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang juga mengatur aspek perlindungan data pribadi. Maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua peraturan pemerintah tersebut diuraikan asas-asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman telah diakomodir dalam pasal 2 ayat 5 PP 71/2019 dan pasal 33 PP nomor 80/2019. Serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut. Lalu secara hukum perdata terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang ITE telah menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya, setidaknya terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1365 KUH Perdata maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian 1366 KUH Perdata. Pasal 3 Undang-Undang ITE telah menyatakan adanya prinsip kehati-hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap penyelenggara sistem elektronik, baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus andal, aman, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi yang saya berikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.